Jurusan Fisika Angkatan 2019 Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran. Multimedia terdiri dari dua suku kata, yaitu multimedia dan pembelajaran. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Berdasarkan uraian definisi tersebut, istilah multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu penyajian secara terintegrasi. Kemunculan surat kabar sebagai media komunikasi massa mungkin dapat dikatakan sebagai pondasi multimedia. Surat kabar merupakan media komunikasi massa pertama yang menggunakan kombinasi teks, grafis, dan gambar. Film pada awalnya diciptakan untuk mengamati gerakan yang terlalu cepat bagi persepsi mata manusia pada tahun 1830. Kemudian pada tahun 1887, Thomas Alva Edison menghasilkan penemuan satu kamera yang kemudian diikuti dengan eksperimen-eksperimen sinematografis. Tahun 1910 hingga tahun 1927 menjadi era film bisu. Era ini kemudian berakhir pada tahun 1927 dengan kemunculan film berjudul The Jazz Singer yang merupakan film bersuara pertama. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan transmisi radio nirkabel pertamanya di Pontesio, Italia. Beberapa tahun sebelumnya, di tahun 1901, Marconi mendeteksi gelombang radio dipancarkan melintasi Atlantik. Awalnya diciptakan untuk telegraf, saat itu radio merupakan medium utama untuk penyiaran audio. Pada tahun 1950-an, televisi menjadi media baru abad ke-20 yang populer karena televisi merupakan media pertama yang menampilkan video yang tersedia secara umum dan sejak itu mengubah dunia komunikasi massa. Di masa ini, internet muncul sebagai media baru dan semakin populer. Internet membuka kesempatan besar bagi setiap orang untuk bertukar pesan multimedia dengan efektif dan efisien, yang akhirnya memperoleh cukupan wilayah pengguna tak terbatas. Karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam artian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam artian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti satu urutan jelas dan terkendali. Format multimedia pembelajaran. Yang pertama, tutorial. Format penyajian atau penyampaian materinya dilakukan dengan tutorial, dengan informasi yang berisikan konsep sajian teks, gambar, dan grafik. Yang kedua, simulasi.
Format penyampaian yang memang terjadi di dunia nyata, contohnya menstimulasikan pesawat terbang. Yang ketiga, percobaan atau eksperimen. Format ini hampir sama dengan simulasi, namun format ini lebih menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen atau percobaan. Misalnya, latihan praktikum di laboratorium. Yang keempat, drill. Format yang lebih merujuk kepada keterampilan siswa dalam melatih dan memperkuat penguasaan terhadap suatu konsep. Dan yang kelima, permainan. Format yang lebih mengacu kepada proses pembelajaran dengan harapan adanya aktivitas belajar mengajar sambil bermain. Syarat multimedia pembelajaran. Yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar, mudah untuk diinstal ke komputer, media pembelajaran yang aktif dan komunikatif, sistem pembelajaran yang mandiri. Komponen multimedia pembelajaran. Menurut Bustan Abdi 2017, beberapa komponen meliputi teks, grafik, image, animasi, suara, dan interaktif link. Solusi dan saran bagi pengguna media. Yang pertama, memanfaatkan media yang ada di sekitar kita, tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, perlunya sarana dan prasarana yang mendukung bimbingan belajar mengajar, baik secara tradisional maupun modern. Yang ketiga, guru yang memiliki kualitas kompetensi akademik yang profesional yang tinggi atau memadai di bidang teknologi modern yang diterapkan pada proses pembelajaran. Yang keempat, mengubah budaya para pendidik dari mengajar menjadi pelajar. Yang kelima, memberikan kegiatan semacam diskusi kelompok guna menambah pengetahuan tentang pengguna teknologi multimedia dalam pembelajaran. Yang keenam dan yang terakhir, Diknas Kota harus bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia para guru tentang teknologi multimedia untuk membantu pengembangan atau pembelajarannya. Itu dia penjelasan mengenai seputar multimedia pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam saintis, salam eksperimen.